Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, Kiai, dalam sholat biasanya Ya, kadang-kadang kita teringat dosa-dosa yang ya, sedang kita lakukan, ya, yang telah kita lakukan. ya, Kemudian, nah ini biasanya yang juga bikin menangis, Kiai. ya. Ingat masalah-masalah hidup, Kiai. Nah, Masalah-masalah di hidup. saat sholat itu kita kemudian menangis. Ya. Apakah itu diperbolehkan, Kiai, Hmm. di dalam sholat? Persoalan menangis dalam sholat itu banyak hal yang harus kita lihat. Hmm. Yang pertama soal nangisnya itu sendiri. Ulama itu berbeda pandangan. Tangisan itu bagian dari kalam, bicara atau bukan. Karena kalau dinyatakan bahwa tangisan itu bukan bagian dari al-kalam, pembicaraan, maka tidak ada konteks keabsahan tentang sholat. Karena yang membatalkan sholat itu kan karena berbicara. Iya, Kalau tangisan itu bukan bagian dari pembicaraan, maka dia sholatnya tidak tidak akan sah. mengganggu keabsahan sholat. Hmm. Kalau kemudian tangisan itu dianggap bagian dari pembicaraan, kan itu ekspresi kesedihan dan sebagainya, maka ulama ada yang membedakan lagi nih Mbak Eva. Kesedihan itu karena mengingat Allah, atau kesedihan itu karena ingat kesulitan hidup dia, Nah, itu yang dia, kemudian Kiai. kesulitan hidup ini tidak dikaitkan dengan Allah. Beda Mbak Eva. Kalau misalnya saya sholat ingat betul, ya Allah anak belum makan, kontrakan belum bayar, tetapi kemudian tidak ada kaitannya dengan Allah. Hanya mengingat itu kemudian saya menangis gitu. Atau ketika sholat dia kemudian melihat orang lain yang hidup bahagia, dia tidak bahagia. Nah, kalau tangisan yang di luar konteks dengan khosyah kepada Allah, itu harus hati-hati. Kalau dia kedengaran membunyikan ucapan yang bisa diartikan dua huruf yang memberikan makna seperti au, Hmm. ah gitu ya. Hmm. Nah, itu nanti dalam tangisannya itu bisa membatalkan sholatnya. Sholatnya. Tapi sebelum sampai ke sana para pemirsa, menangis karena khosyah, takut kepada Allah, menangis karena khusyuk di dalam sholat atau mendengarkan bacaan sholat, itu merupakan hal yang sangat terpuji. Jadi kalau kita membaca Al-Quran misalnya di surah Al-Isra, Allah itu berfirman wa yakhiruna lil azqani iyabkuna wa yaziduhum khusyuan. Oh, tanda orang yang baik itu dia kalau membaca Al-Quran tuh sampai menundukkan mukanya dalam keadaan yabkuna, nangis. Wa yaziduhum khusyuan, karena tangis itu akan menambahkan kehusuan dia. Oleh karena itu di dalam sholat kalau tangisan itu karena khusyuk, mendengarkan bacaan langgam yang dibaca enak, intonasinya, kemudian seperti menguras emosi air mata kita karena merasa betapa rahmat Allah, betapa jahatnya kita, kita memandang kekuasaan Allah, menceritakan tentang nabi-nabi di masa lalu, itu mendatangkan tangis, itu malah baik ya. Nah, tetapi yang paling penting tangisannya itu nggak boleh dibuat-buat. Nah, jadi kalau ada orang tangisannya dibuat-buat itu nggak boleh. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Misalnya, saya supaya dianggap orang yang khusyuk sholatnya, ketika menangis itu saya buat-buat Mbak Eva. Itu kata ulama ketika suaranya lebih dari batasan yang ditoleran tadi, dua huruf tadi itu, maka sholatnya batal. Tetapi kalau tangisan itu di luar kuasa dia, ini para pemirsa kadang-kadang ada orang yang biasa zikir kepada Allah. Begitu dia mendengar tentang Allah, hatinya itu dipenuhi rasa rindu, rasa kangen, rasa takut, ada kekhawatiran tidak menjadi hamba yang baik. Tiba-tiba itu air mata keluar, Iya. diiringi dengan gemuruh yang itu di luar kuasa dia, maka itu kata ulama tidak berpengaruh kepada Sholatnya. keabsahan sholatnya. Karena Nah, biasanya memang suka tergerak di seperti tempat-tempat itu. mustajab, misalnya sedang Betul, umroh gitu betul, ya, betul. Kiai ya. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan Mbak Eva, kalau terkait dengan musibah nih, terkait dengan himpitan hidup, maka tangisan itu harus dikaitkan kepada Allah. Tangisan dikaitkan kepada Allah, apa misalnya ada anak yang sakit,
saya sudah berusaha mengobati anak itu, tabungan saya begitu terkuras, maka kemudian saya berdoa. Di dalam doa itu saya memohon kepada Allah. Saya sadar, ya Allah, betapa saya ini bukan hamba yang baik, hanya bermunajat kepadamu ketika saya sedang membutuhkan bantuanmu. Saya tahu, ya Allah, betapa tidak mulianya saya. Yang saya tangis itu bukan uang habis, Iya. ya, bukan beban tagihan rumah sakitnya, tetapi yang kita tangisi itu adalah bagian dari pola hubungan kita yang selama ini kepada Allah kita rasakan amat sangat tidak berakhlak, tidak beretika. Kemudian kita ingat itu semua dalam keadaan sulit, itu tidak juga membatalkan sholat. Sholat. Tapi yang jelas air matanya itu tidak membatalkan, tapi kalau berbicara Iya, secara tidak iya, sadar ya, Mbak, meskipun betul, begitu itu betul. tetap Jadi tidak yang sah ya, tangisan Kiai ya? itu persoalannya bukan pada air mata, Iya. tetapi pada suara. Suara. Maka begitu banyak dulu guru saya ketika menjelaskan, ya kan, itu Sayyidina Umar misalnya. Sayyidina Umar itu di banyak riwayat, Mbak Eva, itu di pipinya itu ada bekas air mata yang tidak hilang. Sekalipun beliau itu dikatakan orang yang keras, orang yang tegas, tetapi dalam banyak riwayat beliau itu orang yang gampang menangis. Ya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, ini khalifah-khalifah Rasulullah yang 4 yang terkenal itu, semuanya itu terkenal sebagai orang yang suka menangis kalau membaca Al-Quran, ketika mengingat kematian, melihat kepiluan dan penderitaan orang lain, dan juga seringkali di dalam sholatnya. Bahkan Sayyidina Abu Bakar itu dulu ketika menjadi khalifah, itu diantara penolakannya, jangan saya, karena nanti kalau saya jadi imam, saya itu sering menangis. Bahkan Sayyidah Fatimah, putri beliau itu, Sayyidah Aisyah, putri beliau itu, ketika Rasulullah itu memerintahkan agar menjadikan Sayyidina Abu Bakar pengganti beliau imam sholat ketika beliau sakit, itu Aisyah itu berkata, bapak saya itu mudah menangis. Nah, tetapi semua tangisan itu dalam koridor tadi. Maka Iya. kata guru saya ketika mengajarkan riwayat dan manakib tangisan para orang soleh, itu yang sering terjadi pada diri orang soleh, itu air mata yang lebih banyak daripada rintihan yang terdengar. Oke, baiklah Kiai. Sekarang kita lanjutkan ke topik selanjutnya Kiai. Ini soal lahan kuburan. Oh iya. Biasanya apalagi di perkotaan ya Iya, Kiai ya, iya, untuk iya. lahan kuburan ini Iya. sulit didapatkan. Iya. Nah, ada kemudian yang memperdagangkan, mungkin yang memperjualbelikan lahan kuburan Kiai. Iya. Nah, ini sebetulnya bagaimana Melihat hukumnya? peluangnya, Mbak. Bagaimana Iya. hukumnya Jadi di Islam? para pemirsa, menguburkan jenazah siapapun dia, itu adalah bagian dari ajaran agama. Allah berfirman di dalam Al-Quran kan, "Tsumma amatahu fa'akbaroh." Semua orang, kata Allah, setelah meninggal itu fa'akbaroh, harus dikubur. Ayat yang lain berbunyi, "Walaqad karramna bani Adam." Allah memberikan penghormatan dan penghargaan kepada semua anak keturunan Nabi Adam. Itu ditafsirkan oleh para ulama, diantaranya adalah menguburkan semua manusia, terlepas suku, agama, apapun, selama dia manusia, dia harus mendapatkan penghormatan di akhir hidupnya, dikuburkan secara layak. Oleh karena itu, terkait dengan kuburan, ini dari zaman Rasulullah, itu ada tradisi, Mbak Eva. Ada orang yang mewakafkan tanah. Kan biasanya tanah itu diwakafkan untuk masjid, misalnya untuk panti asuhan. Nah, ini yang tidak kurang afdol, itu adalah untuk kuburan. Karena kan tidak semua orang itu punya tanah untuk kemudian dia dikubur. Maka tradisi dimanapun, ya, di negara muslim, itu pasti ada kuburan yang mengelompok. Kayak kita pulang ke desa, itu biasanya ada kuburan kampung, ya kan? Nah, ini adalah tradisi. Jadi kita ketika ada tanah, kemudian itu diperuntukkan untuk orang tertentu, komunitas tertentu, misalnya di desa. Ini kuburan desa. Nah, desa itu kan kalau di Jakarta misalnya kelurahan, maka semua orang yang berdomisili di kelurahan itu berhak untuk dikuburkan di sana. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu, terutama di kota-kota besar, itu sering kuburan itu digusur, Mbak Eva. Ya, fungsinya boleh jadi karena kepentingan umum, misalnya dijadikan jalan, atau kepentingan bisnis, dijadikan mall, dijadikan perkantoran dan sebagainya. Itu terjadi. Maka mulai banyak orang yang khawatir
kalau nanti kuburan dia digusur-gusur. Nah, ini menimbulkan peluang bisnis kan? Iya. Ada orang yang bukan saja bisnis untuk tempatnya orang hidup, tapi tempatnya orang mati. Apakah itu boleh atau tidak boleh? Jawabannya adalah para pemirsa, dalam konsep mengubur manusia, kita umat Islam, itu dianjurkan oleh Rasulullah, kemudian ditafsirkan di dalam fikih, itu di pekuburan umum. Jadi misalnya ya kita semua akan meninggal ya Mbak Eva, saya semua nanti kalau dikubur, yaitu seharusnya di kuburan umum dulu. Kenapa demikian? Karena kalau kita di kuburan umum, itu kita akan selalu mendapatkan rahmat. Karena setiap hari kan pasti ada di antara anggota keluarga, apa kenalan atau murid yang datang ke kuburan-kuburan umum. Maka dia akan membacakan salam kan. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat. Walaupun yang dikubur itu nggak ada kaitannya dengan yang berziarah, tapi dengan kata-kata assalamualaikum dia dapat salam itu, dapat rahmat di situ, dapat doa di situ. Nah, kalau kemudian saya ingin dikubur di tanah khusus Mbak Eva, saya beli tanah, kemudian saya bilang ini saya dikubur di sini, maka kata ulama itu harus diyakini, artinya tidak pasti, tapi diyakini bahwa jenazah yang dikubur di makam yang khusus tadi itu tidak kehilangan hak dia sebagai orang yang meninggal untuk didoakan. Misalnya ada orang karena hartanya dia bikin panti asuhan. Dia misalnya punya tanah, dia wakafkan untuk panti asuhan 500 meter. Terus dia bilang, tapi tolong ya yang 30 meter ini tidak untuk panti asuhan. Untuk apa Pak? Untuk makam saya dan keluarga saya. Kelak nanti saya ingin dimakamkan di dekat panti ini. Logikanya apa? Kalau nanti pantinya ada 100 anak yatim, dia berharap setiap maghrib misalnya, ya, setiap maghrib itu anak-anak itu mendoakan dia. Nah, yang seperti ini boleh Mbak Eva. Tapi kalau dikuburkan kemudian menjadi sendirian, ya, tidak ada orang lain dan yang berziarah itu sedikit, kasihan Mbak Eva. Iya. Karena tidak ada yang tidak ada. Jadi konteksnya ya. ketika kita membeli pekuburan, kalaupun tanah seperti sekarang itu banyak kan, nah maka usahakanlah kita ini kalau milih rumah itu kan perencanaannya matang, ya, lokasinya di mana, aksesnya mudah atau tidak, dekat ke tempat-tempat yang kita butuhkan, misalnya anak sekolah, pasar, tapi kita sering lupa ini tentang rumah masa depan kita. Rumah yang akan menghantarkan kita bertemu dengan Allah. Kita tidak pernah merencanakan itu. Orang yang soleh Mbak Eva, itu merencanakan makamnya. Gurunya Imam Syafi'i, Sayyidah Nafisah, perempuan solihah ini, itu merencanakan makamnya. Dia katakan saya dimakamkan di sini. Di tempat yang hari ini di Mesir, itu menjadi tempat orang berziarah. Sebelum dia dimasukkan itu, dia pernah menghatamkan Quran lebih dari 4.000 kali di dalam liang yang kelak menjadi kuburannya. Jadi para pemirsa, ketika nanti Anda ingin memilih pekuburan, itu tidak ada salahnya. Kalau misalnya ada pesantren, ya, kemudian dia bilang, tanah ini boleh nggak saya beli? Untuk apa Pak? Untuk kuburan. Nanti semua santri, semua guru, bahkan saya ikut di sana. Ini ada kuburan yang di masjid. Misalnya, kalau itu kuburan tidak untuk umum, diperjualbelikan tanahnya misalnya, maka carilah tanah yang seperti itu. Kenapa demikian? Karena kita berharap ketika sudah ada di liang kubur, selalu mendapatkan curahan doa pada setiap kesempatan. Dan itu hanya didapatkan kalau kita dikubur di tempat-tempat di mana banyak orang soleh, di mana banyak orang yang selalu mengingat kepada orang-orang yang sudah wafat. Nah Kiai, pertanyaan selanjutnya mungkin bisa dijawab singkat begitu ya Kiai ya. Seperti halnya rumah Kiai, biasanya ada biaya administrasi kalau zaman sekarang ya Kiai ya. Kan ada iuran ini, iuran itu begitu ya. Kalau kemudian dikuburkan di tempat umum. Nah sejauh mana sebetulnya ini kemudian diatur dalam syariah Kiai? Itu bergantung kepada peruntukannya Mbak Eva. Jadi kalau sekarang itu biaya perawatan, maka hanya terkait dengan perawatan. Tidak boleh menghilangkan hak orang itu. Misalnya, kalau ini sudah punya pemerintah, kemudian pemerintah menyatakan yang boleh dikubur di sini kan tentu tidak semua orang kan, karena nanti nggak muat. Ada kriterianya. Kriteria ini hanya untuk masyarakat di wilayah
misalnya kota madya, kecamatan. Nah, maka ketika orang itu sudah dikubur di situ, dia haknya di situ. Jangan kemudian karena tidak membayar iuran, kemudian haknya dihilangkan. Misalnya, nauzubillah, kemudian kerangkanya diangkat, Mbak Eva. Mau diisi oleh orang lain, kerangka yang ini kemudian disatukan, dibuang ke satu tempat yang lain. Itu berdosa, karena peruntukannya sudah menjadi hak dia. Jadi kalau ada biaya administrasi perawatan, itu hanya perawatan. Nah, kecuali nanti misalnya kalau lahan kuburan itu sudah penuh, maka kemudian ada kebijakan dari otoritas tertentu yang mengatakan bahwa kuburan yang aslinya satu itu boleh ditumpuk, istilahnya dimasukkan orang lagi. Dan ketiga itu ada di fasilitas umum yang kemudian memang tidak ada celah lain karena sudah lahannya terbatas, itu dibolehkan dalam agama dengan syarat ketika menggali kembali itu dijaga kehormatan jenazah yang sudah ada di dalam. Oke. Nah, itu mungkin kita bisa bikin episode bagaimana membuat kuburan itu diisi oleh beberapa orang. Tentu ada tata cara sehingga menjaga kehormatan jenazah sebelumnya. Oke, nah kita akan lanjutkan dengan membahas soal perdebatan menggunakan imunisasi atau vaksin khususnya bagi anak ya. Tapi kita akan break dulu, kita akan lanjutkan saat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali.